Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Ya, senang sekali saya Yori Abbas dapat kesempatan untuk memberitakan Injil di tempat ini. Dan biarlah kiranya nama Tuhan dan perbuatannya diceritakan lewat renungan kita pagi ini. Terima kasih juga buat tim Prophetic. Selalu menjadi kerinduan untuk datang ke tempat ini adalah ikut sama-sama menikmati pujian penyembahan yang keren banget dari teman-teman kita tadi. Ya, saya selalu salut, rapi banget mainnya ya kan. Mungkin dulu ngemilnya apa gitu ya. Citatos kali ya. Oke, puji Tuhan. Senang banget, luar biasa diberkati. Dan ya, tadi udah ketemu di meja kopi Tante Nani. Ya, karena permintaannya panggil Tante aja. Ya, ya Tante Nani dan semua keluarga besar, terima kasih buat kepercayaannya. Pak Gembala dan Ibu Gembala, Pak Herbert, sahabat saya dan juga seluruh staf pelayan Tuhan dan juga jemaat Tuhan. Hari ini khotbah yang akan saya sampaikan sama seperti biasa, tidak akan pernah jauh dari apa yang telah Tuhan percayakan buat hidup saya saat ini, di mana pasti khotbah saya akan berfokus kepada sikap hati. Amin, saudara. Pasti akan berfokus ke sana. Ya, karena saya percaya bahwa semua pergumulan, semua peperangan terjadi di hati. Santo Agustin, salah satu bapak gereja bilang begini, kekristenan seringkali terjebak pada memberikan upaya yang lebih besar dalam memodifikasi kelakuan. Lalu kemudian mereka frustasi karena mereka gagal. Mengapa? Karena berusaha untuk mengubah kelakuan tanpa mengubah posisi hati. Tidak lebih dari sekedar sebuah pergantian cat rumah kita. Betul ya? Catnya bisa diganti kapanpun engkau mau, tetapi isi rumahnya selalu menunjukkan keadaan rumah itu yang sebenarnya. Are you with me? Oke, nah kalau begitu boleh ditampilkan materi khotbah saya. Berhala di hati spesial untuk hari ini. Saya akan bicara tentang bagaimana Kristus menghancurkan berhala pengakuan. Bilang sama-sama, hancurnya berhala pengakuan. Kalau Bapak Ibu lihat ya gambar di situ, saya sengaja menampilkan gambar proyektor film yang mana ini memberi pesan dan kesan bahwa ya manusia seringkali banyak memainkan sandiwara dalam kehidupan demi mengejar rasa puas dari terpenuhinya berhala pengakuan. Amin. Manusia memang butuh pengakuan dan kita harus banyak mengucapkan pengakuan terhadap keluarga kita. Anak yang berprestasi harus kita apresiasi. Amin. Bahkan ketika anakmu gagal, ajak dia makan ke tempat yang dia belum pernah atau yang dia inginkan. Betul ya? Karena kita mau bilang sama dia bahwa papa mama mengakui kamu sebagai anak tidak ditentukan oleh performansmu. Amin. Sama seperti Tuhan melihat kita anaknya tidak ditentukan oleh kesuksesan, kesalehan kita. Alkitab berkata, Roma pasal 5 ayat yang ke-11 dan seterusnya, bahkan kita dicintainya sejak kita masih hidup dalam dosa. Berarti begini, sekarang Bapak Ibu udah lebih cinta Tuhan, betul ya? Amin? Amin. Semakin indah hubungan dengan Tuhan. Nah, manusia memang butuh pengakuan. Namun khotbah saya hari ini adalah tentang bagaimana kita dimerdekakan dari perbudakan oleh karena mengingini pengakuan terhadap diri sendiri tanpa Kristus atau memanipulasi nama Yesus Kristus untuk mendapatkan pengakuan manusia. Saya percaya di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Betul ya Tante ya? Tapi nanti sore saya akan khotbah di Bekasi. Nah kayaknya di sana. Amin. Dan seperti biasa, ya nanti sore waktu saya khotbah di sana, saya juga akan bilang seperti ini. Tadi pagi saya khotbah di Sleepy, betul ya? Iya kan, dan biasanya itu ada di Sleepy. So, mari kita mulai dari statement ini. Tim Keller seorang teolog reform, Pak Pendeta ini orang karismatik, teolognya reform ya kan. Karena saya percaya gereja itu satu, amin. Amin, karena Bapa itu satu, betul ya? Ada lagunya. Nama Kristus satu, amin. Amin saudara, ya pokoknya biar cepat amin-amin aja. Haleluya. Sama-sama boleh kita baca, apa itu berhala hati? 2, 3. Apapun dalam hidup Anda yang bila Anda tidak memilikinya, Anda akan merasa
tidak memiliki kehidupan. Saya kira kekristenan telah meninggalkan berhala-berhala dalam bentuk wujud di luar dari tubuh kita. Betul ya? Kita tidak ada lagi yang menyembah di bawah pohon, amin. Lagian ngapain juga di bawah pohon menyembah ya kan? Di bawah pohon nongkrong kayak baca buku, betul ya? Ya kan? Kita nggak ada lagi yang menyembah segala macam lambang-lambang, tanda-tanda. Tetapi teolog ini mengingatkan bahwa hati-hati terhadap berhala di dalam hati. Ada satu kisah dari seorang teolog yang lainnya, Kyle Idleman. Coba cari bukunya Bapak Ibu, dia pernah tulis buku, ada 2 yang famous, Not a Fan. Itu dapat Grammy kalau nggak salah bukunya. Lalu kemudian buku yang kedua yang saya maksud hari ini adalah Gods at War. Itu dia. Kyle Idleman adalah salah seorang gembala dari gereja terbesar keempat di Amerika. Dan dia mengakui dengan jujur, begitu banyak berhala dalam hatinya. Dia tidak pergi ke gunung-gunung untuk menyembah berhala, tetapi berhala itu muncul dalam hati. Nah, itu yang dimaksud oleh Tim Keller ketika begini. Bila ada dalam hidup kita sebuah perasaan atau kondisi hati, di mana kalau kita nggak mendapatkan itu, rasanya kita tidak sedang menikmati hidup yang sesungguhnya. Ada banyak orang, kenapa kita harus memberi pengakuan, memberi apresiasi kepada anak-anak kita, itu baik buat pertumbuhan hidupnya. Tetapi tentu saja kita juga bersama-sama dengan itu harus memberitakan Injil kepadanya, karena jangan sampai ketiadaan pengakuan justru malah berbalik menghancurkan hatinya. Saya mungkin mau memulai lebih jauh dengan kalimat ini. Ini evaluasi hidup saya, Pak Herbert, Tante Nani, dan Bapak Ibu semua. Awal bulan Agustus ini, saya kembali bertanya kepada hati saya. Saya tidak lagi bertanya mau melayani di mana lagi. Karena oleh anugerah Tuhan, ya saya kemana-mana, ya kan. Makanya tadi Tante Nani tanya, Pak, mengembalakan? Tidak. Kalau gembala model saya, jemaatnya tercerai-berai, ya kan. Karena susah ada di gereja lokal. Kita Simatupang, saudara ya. Yang paham-paham lah. Yang enggak, ya nanti aja setelah ini kita ngopi. Nah, tetapi awal bulan ini yang saya tanyakan ke hati saya adalah bukan pelayanan apa, pelayanan di mana, tetapi sebenarnya kamu itu sedang melayani siapa? Kalau jemaat, mungkin Bapak Ibu boleh tanya, kita ini sedang datang beribadah kepada siapa? Jangan-jangan sebenarnya ibadah kita ini tidak lebih dari sebuah entertain terhadap pengakuan bahwa I am a spiritual person. Aku bukan yang dulu lagi. Betul ya? Kau bukan yang dulu lagi. Ya, jadi gaya khotbah saya dari dulu kayak begitu, Tante Nani ya. Ya, Pak Herbert udah tahu dan dia mudah bersyafaat berbahasa roh supaya saya tidak seperti itu lagi, ya kan? Kau bukan yang dulu lagi, betul ya? Oh ya, kalau ketemu, apalagi ketemu teman lama, hati-hati ketemu teman lama seringkali membangkitkan berhala baru dalam hati kita. Ternyata kamu bukan orang yang kurang ajar lagi ya. Oh iya dong, saya sekarang rajin beribadah. Dulu kita tahu, saya bertumbuh dalam keluarga Kristen, saya tahu di mana letak gereja, tetapi saya nggak tahu bagaimana cara ke sana. Lebih tepatnya saya tidak pernah mau pergi ke sana. Kecuali ada jadwal paduan suara, karena mama papa saya pelatih paduan suara. Ya kan, jadi dari hasil Selasa kami sol, ya kan. 566, sol, la, sol, la. Ya, tahu ya? Oke, ya yang Jawa-Jawa ya, bahasa roh aja, nanti paham. Oke, siap untuk lebih jauh? Siap? Oke, kalau begitu mari sama-sama kita baca ayatnya. Ini ayat keren banget. Ya, Bapak Ibu sekedar pamer kerendahan hati dan saya sampaikan untuk tujuan keangkuhan. Kalau Bapak Ibu cari di YouTube Alkitab Suara yang isi suara Saul itu, Raja Saul itu orang yang di depan ini. Oh. Saya tanya sama pengarahnya, kenapa saya yang dipilih untuk suara Saul? Dia bilang begini, setelah di audisi, suara Pak Yori itu realnya itu punya aroma arogan. Saya bilang begini, tapi itu cuma Saul loh, saya nggak gitu, ya kan? Ya karena saudara,
Saya 6 kali take untuk isi suara Saul di Alkitab, dan 1 kali take itu 5 jam. 6 kali 5 jam. Dan saya nanti akan baca bagian saya dengan gaya di Alkitab suara itu. Ya, supaya dengar lebih lengkap, downloadlah itu. Amin. Jangan jadi duafah kuota semua. Oke, mari sama-sama kita baca 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. 2, 3. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gemerincing. Kira-kira berisik nggak itu? Berisik banget, tapi jauh lebih mengganggu dari berisiknya suara itu adalah isi nyanyiannya. Dan perempuan yang menari-nari itu bernyanyi, berbalas-balasan, katanya apa? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, nah ini dia, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. 5 jam 6 kali pertemuan, saya bikin suara kayak begitu. Jadi waktu saya pulang, saya lupa pakai seat belt, saya ditegur polisi, dia ketok kaca saya di lampu merah dekat radio dalam sana, saya buka. Ya kan? Ya, saya tanya, kenapa? Saya lupa, salah dan. Iya kan? Ya, berani sekali dia menghentikan raja yang lagi lewat, ya kan? Ayat ini memberitahu kepada kita apa yang semula adalah nyanyian kebahagiaan, ternyata tanpa disadari berubah menjadi pemicu amarah dan niat jahat. Welcome message kita, sama-sama boleh baca tulisan warna biru. Kejatuhan manusia dalam dosa berakibat pada munculnya berhala-berhala dalam hati. Bahkan kalau saya pakai bahasa analogi di sebelahnya, kalau hidup diibaratkan sebuah film, maka banyak orang atau kita akan berebut untuk menjadi tokoh utama. Saya itu tanpa sadar ya, waktu nonton film, tiba-tiba saya secara, bukan tanpa sengaja, saya secara sadar merelatekan my life dengan tokoh baik dalam film itu. Bukankah itu yang terjadi dalam hati kita ketika kita nonton drakor, sinetron, apapun itu? Halo? Kita selalu merasa relate dengan orang baiknya. Let me tell you the truth. Yang penjahatnya itu, jangan-jangan kita. Tokoh yang paling menyebalkan yang disajikan dalam drama itu, jangan-jangan kita. Lihatlah tokoh yang menyebalkan itu. Dia selalu iri hati bila ada hal baik terjadi kepada sang tokoh baik. How? Sounds familiar. Come on. Oh, di sini nggak ada yang jujur. Nanti sore, saya berharap nanti sore. Oh, kita selalu meriletkan diri kita dengan orang yang baik, ya kan? Makanya ada tante-tante di Manado, dia nonton sinetron, dia sampai emosi, dia bilang, bikin apa ini? Bunuh. Ya kan? Bayangin saudara, itu terlalu terlibat secara emosional. Padahal yang tante itu tidak sadar adalah sebenarnya jangan-jangan hidupnya relate dengan tokoh jahatnya. Betul ya? Dan kita selalu, perhatikan Bapak Ibu hati kita selalu setuju dengan apapun perbuatan orang baik itu terhadap si orang jahat. Betul ya? And at the end of the movie adalah orang baik itu berhasil membunuh orang jahat. Dan kita bilang, this is the good story. So who is the bad guy? Halo? We are, thank you Tante Nani. Ya memang kalau ada Tante Nani datang di sini jemaat jadi kurang menjawab saudara ya. Itu seperti saya kemarin, Pak Herbert nanti tolong bantu saya ya. Saya bulan ini khotbah berseri tiap Jumat di Indofood. Tolong isi salah satu hari Jumat ya. Karena itu setiap kali khotbah di sana selalu bawa pulang produk mereka. Nah saya kan nggak tahan, tiba-tiba berasa jadi buka warung eceran gitu. Banyak banget gitu kan. Ya, nanti tolong ya, minta tolong. Mumpung belum lupa karena saya dominan intim, ya kan, kolerik, sanguin. Jadi mesti ngomong. Kalau nggak ngomong, lupa.
Oke, selanjutnya. Dari mana datangnya berhala? Sama-sama kita baca, berhala pengakuan tidak datang dengan tiba-tiba. Oh ya, itu terbangun dan terpelihara dalam hati kita. Ada definisinya saya taruh. Bukan definisi, aplikasi. Saat kita membiarkan, oh ya, kesombongan bertakhta dalam hati. Lalu kemudian udah kesombongan dibiarkan bertakhta, nggak cuman dia ada eksis, dengan sengaja kita memberi entertain kepada berhala pengakuan itu. Akibatnya ada. Nah, itu tadi penjelasan 2 tadi itu ini. Outside and inside. Mendeteksi hati kita kalau udah mulai dikuasai berhala pengakuan begini. Inside, itu inside di dalam kita. Kita melihat orang lain biasanya sebagai kompetitor. Tolong jangan bawa ranah khotbah ini kepada perspektif company. Betul ya Bapak Ibu? Ya, sehingga saudara yang punya perusahaan tiba-tiba saudara udah nggak usah berkompetisi. Karena tadi pendeta bilang itu berhala pengakuan. Haleluya, saya percaya jemaat di sini memiliki kecerdasan yang cukup untuk tahu membedakan konteks. Amin saudara? Amin. Loh, saya bisa melihat pendeta lain kompetitor nggak? Oh bisa. Kalau itu tadi, kalau saya gagal menjawab pertanyaan, siapa yang saya layani? Karena kalau saya melayani diri sendiri, saya lihat Pak Herbert sebagai tandingan. Makanya hidup kita kelelahan, padahal kita nggak ngapa-ngapain. Karena tanpa kita sadari, hati kita penuh pertandingan. Engkau memang tidak sedang ikut lomba olimpiade. Amin. Yang mana upacara pembukaannya mengerikan. Tetapi kenapa tiba-tiba batin kita, kok aku batinnya kayak capek banget ya. Itu bukan mental health, which is. Enggak, kamu anak Bekasi Selatan, bukan Jakarta Selatan. Bukan, hatimu penuh dengan pertandingan. Makanya engkau selalu melihat orang lain sebagai kompetitor. Kompetitor dalam hal apapun. Bahkan dalam ibadah. Bahkan dalam menerima apa yang baik dari Tuhan. Bapak Ibu pernah gak punya pikiran kayak begini? Saya yakin sih gak pernah. Kita merasa kita orang yang paling rajin berdoa. Tapi tiba-tiba, dan kita tahu, dan kita menilai ada orang-orang di sekitar kita yang pemalas berdoa. Tapi kita lihat hidup mereka kayaknya baik-baik saja. Dan yang lebih menyebalkan, di saat kita sedang bergumul pada satu topik, dan topik itu lama dijawab oleh Tuhan, tiba-tiba dia datang dengan topik yang berbeda, dan betapa cepatnya doa itu dijawab. Itu kan dalam hati kita tiba-tiba, oh menyala bangku. Marah gitu. Lalu kita datang ke ruang doa kita, God, come on. Dan ada lagi yang lebih parah. Ada banyak orang Kristen menghibur temannya yang lagi menderita itu dengan apa? Dengan menceritakan orang yang lebih menderita dari dia. Dan lebih cilakanya lagi, si yang menderita, yang merasa kurang menderita ini, tiba-tiba jadi nggak merasa menderita karena mendengar berita ada yang lebih menderita. Bayangkan, untuk menghibur penderitaanmu, engkau perlu dikasih tahu ada yang lebih menderita. Lalu kita, oh iya, betul ya, betul ya. Ketika kita lagi sakit, nggak sembuh-sembuh, lalu datang teman komsel kita, iya, udah kamu harus semangat, kamu ini masih bagus loh. Aku punya aik tuh, ada aikku, waduh itu bukan cuma penyakit kamu ini. Dia lagi sakit kayak begini, anaknya ditelepon, nggak datang-datang. Iya kan? Padahal dulu dia berkorban, mati-matian, nafas sampai di sini demi anak-anaknya. Lihat anak-anaknya sekarang, nggak peduli sama dia. Lalu si ibu ini dapat penghiburan. Oh iya, gue cuma sakit, tapi anak-anak gue masih perhatian. Itu engkau bukan sedang dihibur, engkau sedang di-entertain berhalamu. Dan pada pihak outside, nah ini yang kita tuntut dari orang. Di dalam hati kita melihat mereka sebagai kompetitor, lalu kemudian kita memperlakukan mereka, dijadikan sebagai alat untuk mencapai ambisi pribadi. Dulu ada sendiran, ada teguran keras buat pemimpin di gereja, bahwa pemimpin di gereja harus memberdayakan, bukan memperdayai. Di gereja kami mulai menata juga nih Pak Herbert, Tante Nani, bahwa ya orang-orang yang datang mulai kalibrasi hati. Kita punya tim. Apa guna tim itu buat kamu? Untuk mendukung
mendukung kita untuk to chasing my dream? Atau memang benar-benar engkau sedang berjalan bersama dengan mereka? Saya nggak mengajarkan ilmu kepemimpinan, itu bukan keahlian saya. Tapi saya sedang menyampaikan kondisi hati. Amin saudara. Lalu akibat yang berikut adalah ini. Ini dia. Ya, tadinya saya mau pakai jas biru seperti di flyer Bapak Ibu. Ya. Tapi kemudian saya pikir-pikir, jangan ada di materi. Diperbudak, ini kondisi hati. Diperbudak oleh apa? Keinginan mengejar pengakuan orang lain. Dan akibatnya dia meminta orang lain atau menempatkan orang lain sebagai, sorry to say, itu bukan pelayanan tetapi pelayan. Sebagai pelayan kondisi hatinya. Makanya jangan heran kalau orang seperti ini suka ngomong, gue ini perlu mental health. Betul ya? Aduh, aku mesti pindah kerja nih. Kenapa? Environment kerjaku itu toxic. Wow. Tiba-tiba semua yang salah. Lalu semua harus mengentertain hatiku. Kamu harusnya tahu kan aku orangnya kayak gini. Ada ibu-ibu di Bekasi selalu bilang sama suaminya, lu kan udah tahu gue orangnya kayak gini. Harusnya kan lu 1, 2, 3 poin. Karena dia kemungkinan dari sinode GBI terbiasa 3 poin. Tiba-tiba kita tempatkan orang pada posisi mereka yang harus menolong saya supaya hatiku benar. Nah, itu perbudakan berhala pengakuan, my friend. Bagaimana cara Alkitab mulai memimpin kita kepada penyembuhan? Saya bacakan satu statement lagi dari seorang yang bernama David Brainerd. Ya, sekedar pengingat Bapak Ibu, kata atau kalimat yang dipilih di sini memang adalah kalimat yang disesuaikan dengan vocabulary dan grammar pada tahun itu. David Brainerd itu hidup 1718, 1747. Ya, Pak Yori hafal? Bukan, saya sebutkan lebih dahulu karena catatannya ada. Ya, kita tahu baca sama-sama tulisan warna merah. Dia bilang apa? 2, 3. It is way to be nothing and less than nothing, that Christ may be all in all. Ya kan, saya terjemahkan buat saudara. Adalah manis untuk menjadi bukan siapa-siapa atau kurang, agar Kristus dapat menjadi apa? Kalimat ini jangan dipisahkan, saudara ya. Ya, jangan hanya berhenti pada adalah manis untuk menjadi bukan siapa-siapa. Iya kan? Sehingga ada banyak orang waktu diminta pemimpin, boleh nggak kamu nanti yang berdoa? Pak, jangan saya. I am nothing. Iya kan? Nggak begitu panci lama. Tahu ya panci lama ya? Namanya dandang. Nggak begitu maksudnya. Kita ini become nothing because of Christ. Amin saudara? Amin. Sekali lagi saya ulangi disclaimer saya di awal bahwa khotbah ini bukan meruntuhkan semua pencapaian saudara. Mari kita bersyukur untuk beberapa di antara saudara dengan ijazah yang luar biasa. Amin. Amin. Harus sekolah. Nggak kuat sekolah, rajin baca buku. Dan supaya jadi orang yang rajin baca buku, gimana caranya Pak Pendeta? Mulailah dengan cara rajin beli buku. Amin. Ya, sekarang ada tuh di Amazon itu apa tuh namanya, saya lupa kemarin dikenalkan teman saya. Anda bisa beli tablet itu dan semua buku ada di sana. Saya udah lihat, belum ada niat beli. Amazon, my man. Kalau sudah dengar Amazon itu kan berarti ya mengingatkan dompet kita yang zong. Bagaimana caranya pulih dengan cepat kita bahas bagian ini. Dan di bagian ini saya perlu minta bantuan pemain keyboard kita untuk membawa suasana menjadi lebih sedikit tenang dan kita tidak terlalu bergerak cepat. Amin saudara? Ya, karena di bagian yang tadi itu kita agak sedikit cepat ya mengejar durasi. Boleh sama-sama kita baca Amsal Sulaiman ini, kalau Bapak Ibu bawa Alkitab, ada di Alkitab, Amsal 4 ayat 23. Injil yang membebaskan kita.
Itu lagu yang rohani itu loh. Jagalah hati, jangan kau nodai. Bukan, itu bukan lagu rohani, bukan. Itu lagu dari teman saya sesama ulama dari Bandung. Everything, lagu apapun tentang hati. Ya, boleh balik ke materi saya? Minta tolong. Ya, Injil yang membebaskan. Sama-sama kita baca tulisan warna merah. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pak Yori, apa hubungan antara tulisan itu, statement itu dengan gambar? Bapak Ibu, kata kewaspadaan pada waktu itu merujuk kepada tafsir dan kontekstualisasi penulisan, di mana perang yang terjadi adalah perang face to face. Betul ya? Ya, lihat ya, ini ya. Ini Knight Templar kalau nggak salah ya. Ya kalau salah pun tidak akan membuat Bapak Ibu masuk neraka ya. Jadi perang saat itu adalah di mana orang butuh benar-benar waspada. Waktu dia sedang perang, kalau perang zaman sekarang kan, ya lihatlah musuh di sana kita bisa tembak, betul ya. Capek nembak, kirim nuklir, ya kan, selesai urusan. Kalau zaman dulu bawa perisai, bawa pedang, ya kan. Perang zaman dulu nggak ada yang bengong, saudara. Tiba-tiba lagi perang. Iya kan? Nggak ada yang kayak begitu. Itu kalau bisa kayak begitu, waduh, itu bahasa Ibraninya matemaho. Itu bahasa Ibrani ya. Haleluya. Itu bahasa Batak tentunya nih. Bahasa Sumatera ya kan, karena jemaat di gereja kami itu 40% Ta'arah. Haleluya. Kewaspada. Bilang sama-sama, waspada. Tetapi kewaspadaan yang tidak bergantung pada kekuatan sendiri, perhatikan. Peperangan melawan berhala pengakuan sesungguhnya telah dimenangkan Yesus bagi kita. Katakan amin. Bagaimana caranya Yesus memenangkan pertandingan ini bagi kita? Sama-sama kita baca Yohanes 6, 14, 15, 23. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah apa? Benar-benar nabi yang akan datang ke dalam. Saudara melihat pengakuan di sana? Amin. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Wih, bayangin saudara. Ada loh orang pernah dipaksa untuk jadi raja. Ya kan? Ini bukan seperti kalimat-kalimat basa-basi ada orang tertentu yang saya lihat di TV. Saya ini sebenarnya nggak mau maju, tetapi floor memaksa. Ya kan? Voters memaksa. Tapi ada orang yang mau dipaksa jadiin raja. Tetapi lihat apa yang Yesus lakukan. Ia menyingkir ke gunung seorang. Can you imagine that? Yesus tiba-tiba mendapat sebuah ruang di mana dia bisa bukan cuma naik tetapi quantum leap. Lompat dari nobody, ya kan? Ada lagunya itu kan? Become somebody, betul ya? Ya, buat Bapak Ibu tamatan lagu Dian Piscesa dan lain sebagainya tentu saja nggak ngikutin lagu itu ya. Wah, dia tiba-tiba ada di sana. Tapi apa yang dia lakukan? Pengakuan manusia tidak mengubah dia. Beda dengan zaman sekarang di mana seperti yang Bapak Ibu lihat. Content is king. Bandingkan dengan zaman sekarang di mana dalam dunia medsos orang berlomba-lomba melakukan sesuatu, quote in quote, harus dipublish agar dunia memuji. Salah nggak Pak? Ini bukan soal salah atau benar, ini adalah soal motif di dalam hati. Amin. Kita juga harus mengkritik kekristenan yang selalu rasanya kecewa bila perbuatan baik gagal terpublish. Come on. Perlu kita publish perbuatan baik kita untuk tujuan pertanggungjawaban. Tetapi kalau itu tidak terjadi dan engkau marah, indikator berhala pengakuan telah memperbudak hidup. Mengapa Yesus dapat memenangkan ini dan dunia gagal menjebak Yesus? Karena rupanya sama-sama kita baca tulisan warna kuning. Hati Yesus berpusat pada menjadi seperti apa yang Bapa rencanakan bagi dirinya, bukan menjadi seperti
apa yang manusia inginkan bagi dirinya. Nah, nanti yang foto-foto ini nanti bilang sama temannya yang kalau komen di medsos bilang begini, Pak Yori lupa kasih editan ya huruf besar. Bapak itu harusnya B, capital letter, dan kemudian dirinya yang pertama, capital letter. Tapi nggak ada masalah karena tutupnya capital letter, ya kan? Amin. Haleluya. Yesus itu berpusat kepada apa yang Bapa rencanakan buat hidupnya. Rencana Bapa tidak membuat dia raja dalam kehendak manusia. Saudara, kalau kita punya Yesus yang jadi raja karena keputusan manusia, bahaya kita. Bahaya. Tapi Yesus jadi raja karena memang dia adalah raja. Dan kabar baiknya supaya kita memenangkan ini, memenangkan berhala pengakuan yang memperbudak kita, Tuhan memberikan kepada kita identity. Jason Bourne butuh 3 sequel untuk ketemu identitinya. Siapa itu Jason Bourne? Jemaat GBI New Life Community Bekasi. Dia bahkan butuh itu. Film itu bagi saya adalah sebuah film di mana betapa pentingnya sebuah identity. Dan Bapa ketika datang dalam hidup kita dia taruh begini. Kamu anak. Sama-sama kita baca ayat ini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, Bapa, ini aku. Amin saudara. Tapi sebelum ada kata ini aku anakmu, itu pengakuan datang dari Bapa lebih dahulu. Huotesia, teks Yunaninya untuk ayat ini. Kata adopsi, spirit of adoption. Bapak Ibu di zaman Yunani kuno, seorang raja itu tidak selalu mewariskan kerajaannya kepada anaknya. Kenapa? Bisa terjadi. Belum selesai dia menjadi tua, anaknya bunuh dia. So dia mengadopsi seorang anak. Tetapi syarat dan ketentuan berlaku. Orang anak yang diadopsi itu biasanya bukan dari kecil. Dia sudah melihat ada potensi-potensi. Bahkan lebih cerdas dari anaknya. Sehingga dia akan dididik. Si raja ini gak buang banyak waktu untuk melatih karena memang sudah ada benih cerdas. Lalu kemudian pasti dilatih dan ahli perang. Injil adalah kabar baik. Kabar baiknya adalah begini. Allah mengadopsi kita tanpa syarat dan ketentuan berlaku. Semua kita gagal. Semua kita adalah pendosa. Tapi tiba-tiba dia datang dan berkata, yang ini anakku. Saya diberkati dengan kehidupan seorang misionaris. Saya dari tadi coba ingat namanya, kok bisa lupa ya. Padahal kemarin bulan April 2 minggu bareng-bareng beliau di Bali. Dia mengadopsi satu anak yang, mohon maaf Bapak Ibu, Down syndrome. Ketika orang tanya, men kamu kan sudah punya anak kandung, kenapa adopsi ini? Dia bilang begini, Tuhan tiba-tiba waktu saya lihat anak ini, Tuhan ingatkan saya, kamu sebenarnya di hadapan Bapa, kamu pun Down syndrome. Bahkan kadang-kadang, apa tuh selain Down syndrome? Hyperaktif. Kamu sama sekali tidak memenuhi syarat. Tetapi apa adanya kamu, itu syarat mutlak bagi Bapa. Amin saudara. Dan karena kita adalah anak, maka implikasi dari khotbah ini adalah sekarang saya tahu. Sama-sama kita baca. Bahwa keberhargaan hidup kita terletak pada identitas kita sebagai milik Yesus, bukan pengakuan manusia. Tidak akan selalu pengakuan manusia datang dalam hidupmu. Tetapi biarlah engkau menemukan dirimu, identitas kita anak. Amin. Bilang sama sebelahnya, kita anak. Lalu kemudian yang kedua, ya kalau tidak ada orang yang mengakui harta kekayaan yang kau miliki, maka ini semoga menghiburmu. Kita mensyukuri apa yang ada pada kita saat ini bukan karena mengejar pengakuan manusia akan
hal-hal duniawi. Bapak Ibu, puji Tuhan untuk semua yang kita miliki saat ini. Amin. Puji Tuhan untuk semua yang bertambah dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan kalau engkau bisa liburan di tempat yang lain yang bukan bahkan mungkin tidak pernah ada dalam impianmu. Puji Tuhan untuk itu. Tetapi identitas kita bukan itu. Amin. Kita bersyukur untuk itu. Dan kemudian yang terakhir, ini dia obatnya. Hati kita tetap apa? Tentram sekalipun tidak ada catatan tentang kehebatan kita di hadapan manusia. Amin. Oh, dunia sekarang dunia yang mencatat. Tidak salah dengan itu. Tetapi sebagai hamba Tuhan izinkan saya mempersiapkan hati saudara dan juga hatiku. Bila ada suatu perbuatan yang engkau lakukan, layak mendapat piala, tetapi engkau tidak mendapatkannya, biarlah hatimu menemukan ketentraman. Karena engkau tahu, menjadi anak cukup bagi saya. Saya adalah anak Bapa Sorgawi. Bilang sama-sama, saya adalah anak Bapa Sorgawi. Dan pada bagian akhir sama-sama kita baca tulisan paling bawah 2-3. Siapa kita di dalam Kristus jauh lebih penting daripada siapa kita di hadapan manusia. Amin saudara. Mari sama-sama kita berdiri. Saya berdoa biarlah Injil yang kita dengar, yang kita bacakan oleh Roh Kudus, oleh pengurapan Allah, memerdekakan kita dari berhala pengakuan. Istri atau suami bukanlah orang yang dikirim Tuhan untuk mengentertain berhala pengakuan dalam hidup. Bahkan seringkali mereka dipakai Tuhan untuk menghancurkan berhala pengakuan dalam hidup. Anak-anak. Bapak Ibu, saya baca sebuah tulisan seorang hamba Tuhan yang sudah cukup tua, cukup senior mengingatkan bahwa begini. Biarlah setiap orang tua tidak menjadikan anaknya sebagai tuayan investasi masa tuanya. Karena yang dia maksud ada orang-orang tua yang anaknya lagi kuliah, pesannya udah, awas ya, mama biayain kamu kuliah. Nanti waktu mama tua, kamu sudah kerja. Pilih istri yang bagus, yang bisa rawat mama. Ya kan nanti kamu terima gaji 10 juta, 1 juta buat mama. Investasi. Beberapa waktu yang lalu, saya kumpulkan anak saya, 2 putri saya, dan mereka cerita. Ini bukan curhat Bapak Ibu ya. Saya jual mobil saya, itu mobil kantor Pak Hebron. Saya jual mobil saya karena saya lihat harganya masih sedikit beda tipis dengan hutang saya. Ya, Pak Yuri punya hutang. Jadi saya jual mobil saya, supaya apa? Saya langsung bom hutang saya. Nah sekarang wajahnya beda kan? Ini wajah, hutangnya tinggal dikit. Inilah wajahnya. Masih banyak kelihatan. Tapi ternyata Bapak Ibu, yang sulit adalah bukan menjual mobil. Yang sulit adalah memberitahu anak-anak saya bahwa kita akan jual mobil, so untuk beberapa bulan ke depan, kita nggak akan punya mobil. The problem is, anak saya satu di dorm, di asrama, ya biasanya dia tiap minggu pulang, so, waktu saya ngomong ini, mereka bilang begini, enggak Pak, nggak boleh jual mobil. Jadi saya mesti pendam itu 2 minggu, hutang makin tambah. Karena pendeta jemaat, bunga tetap jalan. Lalu saya bilang sama mereka, akhirnya saya ajak makan, dan saya bilang begini, Kak, Dek, tahu nggak? Ini semua biaya kalian gini. Kalian nggak usah mikir itu, biarkan Papa yang mikir itu. Lalu mobil harus dijual supaya semua ke cover, ya, semua ke cover. Dan itu semua untuk kalian. Lalu anak saya yang pertama, puji Tuhan, dia karena mungkin lebih dewasa, dia bilang begini, waduh, Pak, thank you ya, udah Papa lakukan itu. Saya menahan air mata ya. Thank you Papa sudah lakukan itu. Saya bilang sama mereka, hey guys, you all owe nothing. Kalian gak berutang apapun sama Papa. Jangan pernah punya keinginan suatu saat kamu akan balas kebaikan Papa. No. Kalian tidak berutang apapun sama Papa.
Aku yang berutang sama kalian. Karena kalian datang, karena Tuhan menjawab doaku. Aku menginginkan kalian datang dalam hidupku. Aku yang ingin kalian hadir dalam hidupku. So everything about your life, selama kalian belum pergi dari rumahku, belum menikah dengan seorang pria yang takut akan Tuhan, kalian ada under. Kalian mungkin sedang anak remaja, kalian mungkin punya orang yang kalian anggap sekarang, oh gak mau dengar nasihat papa, tetapi ada satu cowok ganteng banget, dia ngomong apapun, kamu mau dengar. Tapi izinkan papa bilang begini, kamu mungkin gak bisa bedakan, tapi sekedar kamu tahu ya, kalau ada peluru datang ke depan hidupmu, papa yang akan menghalangi peluru itu. Amin. Tapi perlu kalian ketahui, kalian tidak berutang apapun. Saudara, saya manusia biasa, terbatas. Tapi Bapamu, ketika dia menebusmu, tebusannya tidak datang bersamaan dengan surat tagihan. Sekali dia memutuskan mencintaimu, dia mencintaimu. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, dan biarlah itu menjadi kebanggaan kita. Amin. Untuk firman Tuhan. Haleluya. Bapa terima kasih. Hamba-Mu selesai untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu sampai selama-lamanya. Dan biar hati kami pulang dari tempat ini, kami membawa pesan yang berharga ini. Kami anak-Mu, tidak ada keberhargaan apapun dari dunia ini yang dapat mengalahkan itu. Dalam nama Yesus, yang sepakat sama-sama katakan, amin.